Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur setiap hari Minggu Engkau melawat kami melalui firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati konsentrasi kami dan memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami bertumbuh dalam iman, semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal Engkau, yang berdampak kami bisa mengasihi sesama. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan pelayanan firman ini. Amin. Mari silakan duduk. Tema hari Minggu ini adalah dinyatakan melalui Abraham. Yang dimaksud Natal, Kristus, itu dinyatakan melalui Abraham. Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Iman Abraham begitu kuatnya sampai disebut bapak orang beriman. Mari kita melihat Kejadian pasal 2 yang akan saya bacakan. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan atau Tuhan tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, oleh Abram, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan memanggil Abram dari Ur Kasdim, tempat tinggal Abram dari kecil. Dia sudah pada waktu dipanggil, usia dia sekitar 75. Dia dipanggil Tuhan sangat pribadi. Tuhan berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Artinya, bukan saja menjauhkan diri dari negerinya, tetapi juga lingkungannya, sanak saudara, dan juga keluarga intinya, yaitu rumah bapakmu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi, tinggalkan negeri, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Abram tidak berkata, Tuhan tunggu ya, saya bikin paspor dulu ya. Urus visa. Abraham tidak berkata, saya permisi dulu ya sama papa mama. Saya beresin dulu ladang saya. Saya minta izin dulu dengan istri. Semua tidak, tetapi Abram mempunyai satu ciri khas yang jika mengambil keputusan, itu adalah keputusan antara dia dengan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia keluar, dia mengambil keputusan secara pribadi. Itu sangat baik berinteraksi dengan Tuhan. Demikian juga pada waktu dia dipanggil Tuhan menyerahkan anak yang tunggal.
Dia juga tidak lagi meminta izin kepada istri, tetapi relasi dia dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan iman dia. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kalau kita disuruh gini, keluar kamu dari rumah, keluar kamu dari kampung halaman, keluar kamu dari Indonesia, ke negeri yang akan kutunjukkan. Pertanyaan kita pertama akan tanya dulu gini, Tuhan kira-kira itu Eropa atau Amerika? Begitu dikasih tahu, oh bukan Eropa, bukan Ethiopia, bukan Amerika, itu Ethiopia, suku pedalaman. Saya bawa dalam doa dulu ya. Nah doanya berapa? Berapa lama? 70 tahun gak jawab-jawab. Karena lihat di dalam Google, Ethiopia, wah sengsaranya mengerikan. Bisa-bisa saya lebih gawat daripada yang sekarang. Nah, jadi Abram tidak bertanya ke negeri mana. Di luar negeri itu seringkali ada rumah yang tempat tinggal dia, kemudian ada ruang bawah tanah untuk menjadi gudang. Ketika satu anak perempuan mencari papanya, Papa di mana? Papa di mana? Papanya bilang, ini di gudang bawah. Papanya sudah bertahun-tahun biasa ke gudang bawah mengambil barang, dan tiap kali menyusun barang-barang di gudang bawah, Papa udah tahu ada di mana, letaknya ada di mana. Jadi papanya tidak perlu membawa senter atau buka lampu. Tetapi anaknya, Papa di mana? Cuman kelihatan ada satu lubang hitam, lalu dia tahu di situ papanya akan turun dengan tangga yang lurus itu, dan papanya bisa lihat anak perempuannya. Anak papanya berkata gini, "Nak, Papa di sini. Saya mau dipeluk Papa, mau dipeluk Papa." Ya udah, lompat. Lompat sini. Papa akan sambut. Anak itu ya nggak pakai takut, nggak pakai cerita seram. Tetapi anak itu 1, 2, papanya bilang 1, 2, dia langsung lompat ke dalam lubang hitam itu, dan papanya menyambut dia, menggendong dan memeluk dengan erat. Iman dari Abram itu seperti satu iman yang tidak kelihatan ke depan, tetapi yang dia lihat adalah kata-kata Tuhan. Pernahkah Abram menjumpai Tuhan di tengah-tengah pergumulan iman dia setelah keluar dari Ur Kasdim? Kejadian 18 pernah menulis begini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, Abraham berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata kepada 3 orang tamu ini, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini." Nah, dari Kejadian 18, kalau kita membaca terus, di situ kita akan lihat gini, ternyata 3 tamu ini yang datang, 2 itu adalah malaikat, yang 1 adalah Tuhan sendiri. Di hari Natal, yang pertama kali Tuhan Allah mengutus anaknya dan hadir di tengah-tengah palungan, itu adalah inkarnasi Allah menjadi manusia,
yang pertama kali terlihat secara wujud. Tetapi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang maha ada dari kekal sampai kekal. Sebelum hari Natal yang pertama kali di dunia, Tuhan Yesus sudah ada. Dan dia pun menampakkan diri kepada Abraham di dalam Kejadian 18. Pertemuan yang indah antara Abraham dengan Tuhan membawa seseorang menjadi lebih berubah hatinya. Tuhan yang kudus menghampiri manusia berdosa, dan Tuhan yang kudus yang akan memberikan pengampunan dan juga memberikan perubahan. Abraham, bapak orang beriman. Dia adalah manusia biasa. Apa bedanya dengan kita? Sama. Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan juga berfirman kepada kita. Tetapi Abraham berjuang untuk terus taat dan taat di dalam kehidupan dia sampai dia mati. Dosa yang terjadi itu terhitung jari. Maka tadi di dalam doa pengakuan dosa dikatakan kita kalau mengulang dan mengulang membuat hati Tuhan semakin berduka dengan tema dosa yang sama. Abraham pernah berdosa, tetapi dia tidak berjuang untuk mengulang. Dia berjuang untuk taat. Walaupun tidak masuk logika, walaupun tidak kelihatan oleh mata. Pergilah dari negerimu, dia pergi. Persembahkanlah anakmu, dia persembahkan. Apa yang Abraham lakukan ketika mempersembahkan anak? Di dalam Kejadian 22, lihat kepada teladan Abraham. Di dalam Kejadian 22, ketika Tuhan berkata di ayat yang kedua, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah Ishak di sana sebagai korban bakaran. Ada kata bakaran, artinya dibakar. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Seperti pertama kali, Abraham tidak bertanya kepada siapa-siapa lagi. Dia percaya apa yang Tuhan katakan, walaupun saat itu belum ada Alkitab. Dia percaya apa yang Tuhan katakan itu adalah janji yang pasti. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Abraham percaya. Lalu dari tidak mungkin Tuhan menciptakan seorang manusia, yaitu Ishak, melalui Sarah istrinya yang sudah mandul. Dari yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin. Dari Sarah yang sudah tidak menstruasi lagi, Tuhan bangkitkan keturunan dari rahim Ishak, rahim Sarah. Dari tidak ada, Tuhan mencipta menjadi ada, dan Abraham melihat sendiri Allah yang dia percaya adalah Allah yang berdaya cipta melalui perkataannya. Lalu Abraham ketika diminta untuk mempersembahkan anak, berapa besar waktu itu usia dari Ishak? Dikatakan begini, ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham memasang kelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Perhatikan, Abraham berangkat dengan sungguh-sungguh menyediakan korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau saya mau dibakar, andai, kira-kira kayu bakarnya itu lebih banyak dari badan saya atau lebih dikit dari badan saya? Kalau kayunya lebih dikit, apinya nyala, saya tinggal loncat aja kabur, naik Gojek pulang. Tapi jika kayu itu banyak dan membakar, maka orang yang dibakar itu akan mati. Lalu dikatakan, ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ada 2 kali kata kami. Artinya apa? Sekalipun Tuhan memanggil saya untuk mengorbankan anak saya yang tunggal, yang dari Ishak akan muncul keturunan sebanyak bintang di langit. Tetapi Abraham di dalam kalimatnya berkata, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Abraham beriman bahwa Tuhan tetap akan membuat keturunan dia menjadi banyak dan menjadi berkat. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Nah, kalau Ishak mau dibakar, kayunya kan mesti lebih banyak dari badan Ishak. Lalu kayu itu di ayat 6 dipikul oleh Ishak. Kira-kira Ishak sudah berapa besar? Anggaplah dia sudah remaja, menjelang pemuda, atau sudah pemuda. Begitu lama Abraham hidup bersama Ishak. Aduh, lucunya kamu, imutnya, dan gak pernah Abraham berkata, dulu imut-imut, sekarang amit-amit. Tetapi dia sungguh-sungguh mengasihi Ishak, dan di dalam air mata yang sedih, dia mempersembahkan Ishak. Pada saat anak itu akan dibunuh, Allah berseru, stop! Sekarang saya tahu, engkau adalah orang yang beriman kepada perkataanku. Mari kita melihat di dalam Lukas yang ke-1 ayat yang ke-73. Lukas yang pertama ayat yang ke-73. Di sana dikatakan, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Hubungannya antara Abraham diberkati dengan kita yang saat ini, apa hubungannya? Di ayat 73 berkata, perkataan yang menjadi janji Allah kepada Abraham, bapa leluhur kita, yaitu Tuhan mengaruniai kata kita. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah seperti contoh Abraham, maka kita akan ikut mewarisi janji Tuhan. Jadi, iman Abraham bukan iman yang diam. Tetapi iman Abraham nampak
dari setiap perbuatan-perbuatannya. Bukan iman yang ngumpet. Bukan iman yang hanya berkata, aku percaya, aku percaya. Tetapi iman yang dinyatakan melalui perbuatan. Bahkan doa dia untuk keselamatan Sodom Gomora, yaitu keponakannya Lot. Dia begitu akrab dengan Tuhan, begitu dekat bicara sama Tuhan, dan bahkan Alkitab mengatakan dia disebut sebagai sahabat Allah. Pernahkah kita beriman kepada Tuhan dan ngobrol kepada Tuhan begitu akrabnya? Saya biasa kalau belum tidur, naik ranjang, kan nggak langsung plek tidur, langsung ngorok gitu, enggak ya. Sebelum sampai tidur, saya tuh suka ngobrol sama Tuhan. Cerita aja, apa, lalu pertanyaan saya, lalu kok ini begini, kenapa dia itu seperti itu, kenapa ayat ini seperti ini, kemudian orang itu kenapa nggak mengalami. Banyak yang saya cerita sendiri ya. Dan pada saat kita berani mempunyai satu hubungan dengan Tuhan, maka keakraban itu akan membuat kita tidak merasa sendiri. Galatia 3 ayat 9 dikatakan begini, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, sekali lagi, apa hubungan iman Abraham dengan iman orang-orang Kristen setelah Abraham? Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Artinya berkat Tuhan karena iman Abraham, berkat Tuhan juga kepada kita karena iman kita seperti Abraham. Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Paulus menjelaskan bahwa iman kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa lain melalui kita. Nah, hari ini kita dengar segala kaum di atas bumi, tadi Kejadian 2 ayat 3, diberkati olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham beriman, lalu melalui tindakannya menjadi contoh khususnya kepada keturunannya sehingga terus beriman sampai kita hari ini beriman, dan kita lihat melalui Abraham orang-orang mengenal Tuhan. Dan sampai sekarang kita yang percaya kepada Tuhan, itu kita tetap menerima janji Tuhan bahwa kita akan menyatakan kasih Kristus kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, jadi Abraham keturunannya terus
sampai kepada Kristus, dan Kristus terus kepada setiap orang-orang yang beriman kepada Kristus, dan Kristus yang sudah ada di dalam kita. Mari kita mengambil tindakan di bulan Natal ini. Bahwa Abraham menyatakan Tuhan melalui imannya. Dan kita di bulan Desember adalah sangat baik. Kita boleh berpuasa jempol-jempol kita. Wah, biasa kan kita puasa tidak makan 3 kali ya. Tapi sekali-kali kita berpuasa jempol kita. Mungkin kita bisa mengambil puasa untuk jempol kita setengah hari, pagi sampai siang. Jempol ini hanya dikhususkan untuk Tuhan. Kalau kita di hari-hari biasa, kita WA, ya sekarang handphone itu main sentuh ya, jari-jari kita. Kita boleh mengambil waktu untuk jempol setengah hari ini adalah jempol untuk Tuhan. Lalu kita coba mengingat-ingat, buka semua di dalam daftar kontak kita. Berapa orang yang sudah lama kita tidak kontak. Lalu kita kirim, selamat menyongsong Natal. Dan kita mencantumkan firman Tuhan dari saat teduh kita yang berbicara kepada kita. Sehingga kita melalui iman kita dinyatakan dengan tindakan, kita melakukan penginjilan kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam Lukas 16 dikatakan ketika Lazarus, pengemis yang di depan pintu dari orang kaya itu mengalami satu kesusahan hidup. Satu saat dia mati, Lazarus mati, dijemput malaikat. Orang kaya itu juga mati. Dan di dalam kisah itu dikatakan, dari neraka, tempat kesengsaraan, orang kaya itu bisa memandang kepada surga, tempat Abraham dengan Lazarus. Dia bisa kenalin, ini gembel yang di depan pintu saya nih. Ini segembel itu kan. Kok ada Bapak Abraham di sana? Bisa melihat. Tetapi di dalam Lukas 16 dikatakan antara Abraham dengan orang kaya terdapat jurang yang tak terseberangi. Jadi yang menderita di sana tidak bisa menyeberang, tetapi bisa melihat. Di Alkitab, kisah itu diceritakan oleh Tuhan Yesus. Artinya, Abraham pun di dalam iman dia sudah sampai ke tempat yang menyenangkan. Dan di dalam iman dari Abraham, dia pun memberikan teladan, memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Dan itu diteruskan ke dalam perjanjian lama, diteruskan ke perjanjian baru. Jadi, jika kita mengatakan kita adalah Kristen, kita adalah orang beriman, mari kita mengambil tindakan seperti Abraham. Menyatakan Kristus melalui perbuatan. Menyatakan Kristus melalui hati pikiran kita. Berapa banyak yang orang-orang kita doakan sebelum kita injilin dia atau kirim berita. Saya sering mendoakan, setelah doa, lalu saya kirim kepada dia. Si A, si B, teman sekolah. Nah, jadi teman sekolah, teman apa ya yang dulu-dulu. Saya suka buka lagi kontak di dalam HP saya. Siapa ya yang sudah lama tidak berjumpa gitu ya. Lalu saya akan mulai mendoakan dia, lalu saya akan mengirimkan berita Natal, selamat menyongsong Natal. Lalu
ada yang menjawab gini, Amitabha gitu ya. Maksudnya dia berkata dia bukan Kristen gitu. Tetapi artinya dia sudah membaca ayat yang saya kirim. Apapun respon dia. Maukah Bapak Ibu hari ini tanggal 13. 18 hari lagi Natal ini, bulan Natal ini berakhir dan kita akan memasuki 2021. Berapa banyak orang yang sudah kita nyatakan Kristus melalui iman kita? Maukah kita sekarang mulai? Maukah kita bergerak? Maukah kita sediakan waktu? Maukah kita berani percaya firman Tuhan seperti anak perempuan yang berani melompat ke dalam pelukan papanya? Beranikah kita seperti Abraham percaya firman Tuhan yang berdaya cipta membawa kita sungguh-sungguh dinyatakan melalui Abraham, saat ini dinyatakan melalui diri kita. Kita lakukan sampai menjadi satu habit yang kita sampai tidak bisa ingat lagi pernah kita lakukan penginjilan kepada siapa-siapa. Di Bali, waktu saya di khotbah di komisi wanita, saya selesai khotbah, ada satu perempuan anggota dari KW itu datang samperin saya, dia bilang, apakah masih ingat saya? Saya bilang, enggak, silakan menyatakan jati diri. Aduh, sombongnya. Ya, maksud saya enggak mempunyai daya ingat karena jarang makan ginkgo ya. Jadi enggak bisa ingat dengan teliti. Kamu enggak ingat saya, terlalu, katanya. Berapa tahun kamu itu membawa saya menjadi Kristen? Dia bilang, toko papa dan toko mama berseberangan jalan. Kamu menyeberangi, ngobrol sama mama, dan mama terkesan, kemudian kenal dengan saya, kamu mengajak saya ke gereja di Kartini 5, GKJ. Naik becak kita berdua, bertahun-tahun tiap kali, mama tidak kasih saya keluar dengan siapapun. Hanya boleh kamu aja. Jadi tiap kali, hari Sabtu, komisi pemuda, saya datang jemput dia dan saya bawa ke gereja dan ibadah bersama. Memang saya minta maaf, saya nggak ingat. Lalu dia keluarkan foto. Loh, kok ini di foto ada saya ya? Iya, kita ini panitia retreat. Panitia retreat untuk 400 peserta. Ini kita foto kita berdua, saya simpan sampai sekarang. Saya juga nggak bisa ingat. Lalu dia berkata, sudahlah, udah nggak ingat nggak apa-apa. Sampai sehari ini pun saya nggak ingat. Ini saya cerita karena dia cerita. Lalu dia bilang, udahlah, nggak usah ingat nggak apa-apa. Pokoknya kalau ke Bali tinggal di rumah saya. Udah itu aja. Supaya kamu tetap ingat ada satu orang yang bersyukur kepada Tuhan karena engkau bawa percaya kepada Tuhan. Mari kita lakukan penginjilan-penginjilan, memperkenalkan firman Tuhan sedemikian seringnya sampai kita itu tidak mengingat-ingat lagi pernah lakukan kepada siapa. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Abraham. Dia beriman karena perbuatannya. Maka kita beriman biarlah melalui perbuatan kita sampai orang-orang di sekitar kita boleh berkata, terima kasih sudah membawa saya mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa pandemi, kesulitan tidak berhenti, tetapi hal yang baik adalah kami bisa mengirim berita, WA, video klip. Kami bisa berkomunikasi banyak waktu. Tolong Tuhan, kami meneladani
Abraham. Melalui iman Abraham, Kristus dinyatakan. Melalui Abraham, perbuatan-perbuatan iman diberikan contoh, menjadi teladan bagi seluruh orang Yahudi. Tuhan, kami ingin di masa pandemi ini, tindakan kami sungguh-sungguh mempercayai firman-Mu, dan kami melakukan seturut ajaran firman-Mu, sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau di dalam pandemi ini. Tuhan, tolong kami mulai menghitung dari hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.